110 bersama Kasubag Humas Ibtu Hakamin dan Bribda Arya. Buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, ikuti program kami. Tetap bersama kami di 102.7 FM Radio Pemerintah Kabupaten Pasir, Suara Daya Taka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Anda semuanya. Salam bahagia selalu bersama Radio Pemerintah Kabupaten Pasir, Suara Daya Taka yang dipancarluaskan di Jalan RM Noto Sunardi nomor 1 Tanah Pasir. Tentunya kami akan hadir buat Anda untuk dialog interaktif hari ini, di mana pada Senin 31 Mei 2021. Tentunya bersama saya Mila untuk hari ini. Dan seluruh kru Radio Pemerintah Kabupaten Pasir bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Dan untuk program hari ini Halo Polisi dengan tema sosialisasi pelayanan kepolisian 110 bersama narasumber yang sudah hadir, yaitu Bapak Kasubag Humas Ibtu Haji Kamin. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Ya, dan juga bersama Bribda Arya. Ya, untuk hari ini seperti biasa sebenarnya sudah sering ya dari pihak kepolisian sudah hadir di Suara Daya Taka, dan untuk Bapak Haji Kamin mungkin ini yang keberapa kali sudah perdana bukan ya Pak ya? Bukan, kemarin minggu yang lalu sebelum Lebaran kemarin sudah. Ya, pokoknya Anda sudah familiar semua ya untuk RPK Lover. Dan saudara pendengar, tentunya hari ini Haji Kamin akan menjelaskan untuk mensosialisasikan pelayanan kepolisian 110. Tentunya banyak yang bertanya-tanya nih Pak untuk pelayanan ini ya. Meskipun mereka tahu, oh ya mungkin kita tinggal telepon 110. Iya. Tolong dijelaskan Pak maksud dengan pelayanan kepolisian terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Selamat siang pendengar sekalian. Kami dari Polres Pasir dengan Ibtu Kamin. Nah, mungkin di sini kami akan mensosialisasikan terkait dengan layanan 110. Sebetulnya layanan 110 itu sebelumnya sudah pernah. Jadi bukan hal yang baru, cuman sistemnya diperbarui. Jadi sistemnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu pernah ada layanan 110, dulu untuk nomor dari penelpon tidak terekam untuk saat ini. Jadi kalau ada masyarakat yang menelpon, otomatis nomor penelpon langsung bisa terbaca. Jadi bisa terbaca. Mungkin terkait layanan kepolisian sendiri, ya, jadi ada beberapa layanan kepolisian. Yang pertama adalah yang sering ya, layanan laporan dan pengaduan. Ya, selanjutnya pelayanan SKCK terkait dengan kalau ada dari masyarakat yang mau melanjutkan kuliah atau mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Selanjutnya pelayanan penerbitan SIM, ini yang sudah rutin untuk melaksanakan pelayanan. Demikian Mbak. Iya, berarti untuk layanan dari pihak kepolisian selain ada pengaduan, SKCK, juga SIM, ada juga kehilangan ya Pak ya? Iya, jadi laporan ini bermacam-macam. Laporan kehilangan barang, terus laporan terjadinya tindak pidana, misalnya kan penjamretan dan lain sebagainya. Iya. Tentunya jenis laporan sudah disampaikan oleh Bapak Haji Kamin yang tadi ya, pengaduan SKCK ya Pak, jenis-jenisnya Pak ya. Terus yang untuk 110 nih, mungkin banyak yang nggak paham tuh Pak di luar sana. Caranya bagaimana, memakai apa, biasanya kan media sosial memang cepat banget nih. Untuk ini ada kejadian ini.
Nah, tapi lebih efektif lagi kalau dari kepolisian ya langsung, itu bagaimana tuh Pak? Iya, terima kasih. Jadi sebagian yang sebelumnya kemarin tuh sering ada pengaduan lewat media sosial. Memang otomatis kalau memang ada tetap kami tindak lanjuti. Terus yang sekarang ini yang lebih terbaru lagi istilahnya layanan 110. Jadi masyarakat cukup menekan angka 110 melalui HP. Nah, kalau dulu kan Telepon rumah. lewat telepon rumah dan pakai kode wilayah. Jadi sekarang cukup lewat melalui HP dengan menekan angka 110 otomatis akan diterima oleh operator Polres. Jadi ini lebih canggih lagi. Jadi kalau misalnya dari Polres tidak diangkat dalam 2 kali bunyi, otomatis akan masuk ke Polda. Oh langsung ya Pak, otomatis ke sana. Otomatis ke Polda, berarti yang mengangkat nanti langsung dari Polda. Polda. Kalau Polda 2 kali bunyi tut itu tidak diangkat, langsung otomatis Mabes Polri yang mengangkat. Nah, jadi makanya untuk 110 ini benar-benar tidak bisa main-main seperti yang sudah sebelumnya kan. Kalau dulu kan pertama nomor tidak terekam. Terus yang kedua sekarang melalui GPS. Jadi kalau ibu nelpon dari sini otomatis posisi ibu akan diterima di sini. Ketahui. Jadi ada di mana gitu ya posisi ibu ada di mana itu ketahuan dari apa? HP, monitor kami ya, monitor di GPS-nya. Jadi karena otomatis ada monitor yang tersambung di 110. Iya. Jadi demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Tentunya ini kendalanya sangat rumit sekali nih Pak, banyak banget kendalanya. Mungkin 110 sekarangnya dikerang, berarti tim sana gitu ya Pak. Jadi ini saling terkait ya, seluruh ada tim-timnya sendiri yang ada menjaga di sana atau gimana? Karena Kabupaten Pasir sangat luas ini. Jadi untuk sementara ini untuk layanan baru tingkat Polres. Jadi untuk tingkat Polsek belum ada. Tapi apabila ada pengaduan atau laporan dari Polsek misalnya dari kecamatan, otomatis dari operator akan menyambungkan ke Polsek terdekat. Misalnya, ini laporannya atau pengaduan dari Kerang misalnya kan, otomatis dari operator nanti akan menghubungi Polsek Kerang. Mungkin yang bertindak di sana. Yang bertindak yang terdekat. Jadi itulah ibaratnya dengan adanya teknologi ini akan mempermudah untuk masyarakat untuk mengadu atau melapor sesuatu yang terjadi. Yang penting titik koordinat langsung tuh dari Polres ya, langsung nanti ada pihak tersendiri, bagian pelayanannya yang menjaga, jadi langsung nanti Polsek mana langsung dituju yang terdekat. Andaikan jadi Anda semua pendengar tidak perlu khawatir, bukan pihak dari Polres juga yang harus datang, tapi tim-tim ada sendiri, polseknya sendiri terdekat. Jadi siapa itu nanti bagian Polres yang menghandle, kita nggak perlu. Yang penting kita laporan aja. Betul. Jadi jangan khawatir. Insya Allah Polres akan selalu mendengar ya Pak ya. Iya. 24 jam. 24 jam. Jadi untuk operator 110 full 1 kali 24 jam tidak ada libur ya. Jadi setiap ada laporan insya Allah akan kami tindak lanjuti. Meskipun itu hari libur Pak ya? Meskipun hari libur pokoknya full 24 jam. Tidak ada istirahat. Tidak ditanggapi enggak ya? Enggak. Pasti insya Allah ditanggapi ya. Insya Allah setiap beberapa yang sudah terjadi kemarin itu dari sekian laporan itu kebanyakan masih yang coba-coba gitu. Jadi beberapa kali telepon masuk hanya masuk aja, tapi begitu diangkat tidak ada main-main jadi. Jadi sepertinya begitu, mungkin karena ini masih baru kan. Jadi dari kemarin tuh seperti
hari Minggu kemarin nih, dari 12 telepon masuk yang Benar-benar. betul itu hanya satu terkait dengan masalah balap liar di kilo 5 itu. Yang lainnya itu hanya begitu diangkat langsung putus. Jadi mungkin coba-coba. Coba-coba kan. Jadi untuk masyarakat supaya tidak bikin khawatir pihak Polres juga, jangan main-main karena ini 110 ini adalah nomor yang penting. Jadi kalau bisa, kalau pas ada masalah baru tekan 110. Betul. Nah, kalau cuma main-main untuk 110 nanti pihak Polres datangan, kalang kabut kita juga. Iya. Dan tentunya sistem kerjanya 24 jam, Pak. 24 jam, betul. Dan dari kendala yang sulit mungkin laporan palsu ya, Pak ya? Ya, itu yang ada lagi, Pak, yang kami sulit. Berharap masyarakat itu aja untuk betul-betul memanfaatkan layanan 110 ini untuk hal-hal yang memang benar-benar ya seperti terjadinya kecelakaan, terus misalnya ada penjamretan, seperti terus curanmor kan. Kalau curanmor ini kan semakin cepat laporannya masuk, semakin cepat kita bisa mendatangi atau menutup jalur-jalur tertentu ya. Jadi modus curanmor ini kan biasanya begitu dia ngambil, dia langsung tancap, maksudnya langsung melarikan diri ke perbatasan, misalnya keluar kota, supaya dengan adanya layanan 110 ini untuk mempermudah untuk pelacakan atau pengungkapan kasus curanmor. Iya, ini yang perlu saya tanyakan lagi nih, Pak. Mungkin masyarakat juga bertanya. Setelah di telepon 110, apakah pihak Polres menghubungi atau langsung datang di TKP? Karena mungkin ada juga, ini mudah-mudahan jangan ya, Pak ya. Istilahnya teman saya nih, tiba-tiba ada rampok atau apa, sudah di rumah nih, kita tekan tuh 110. Jadi nggak sempat ngangkat karena sudah takut kan sama mungkin yang pihak kejahatan di luar. Jadi itu apa dihubungi lagi atau memang langsung datang ke TKP nih, Pak? Kalau informasinya jelas, daerahnya di mana, jalan yang apa, GPS-nya itu ya? Otomatis kita datangin. Jadi untuk masyarakat yang melapor atau mengadu lewat 110, informasinya harus jelas juga. Misalnya posisi, misalnya terjadi curanmor misalnya kan, jalan apa, gang apa atau RT berapa, itu supaya jelas kan gitu kan. Jadi supaya untuk memudahkan dari pihak kepolisian untuk mengecek atau mendatangi tempat kejadian tersebut. Tapi kalau tidak, misalnya TKP-nya kurang jelas, bisa kami menghubungin kembali karena nomor pelapor atau pengadu itu kan otomatis sudah terdeteksi, terekam di monitor nanti. Iya, di sini maksud kami nih, kalau terjadi kerampokan atau apa, kita sudah benar-benar dikejar. Ini kita melangkah sudah jauh sih sebenarnya. Tentunya nggak sempat nih HP boro-boro sudah gemetaran, sudah takut, pencet sudah 110 gitu. Sama yang kayak di luar negeri 119, Pak ya. Ini sudah dipencet gitu terus. Berarti sudah emergensi atau darurat, di mana nggak bisa lagi kan untuk mengangkat, apalagi sampai ditanya-tanya ini posisi di mana. Berarti ngikuti GPS itu, Pak ya. Kira-kira langsung tanggap dari pihak Polres ya, Pak ya? Memang GPS itu sifatnya masih terlalu luas sih. Jadi GPS misalnya desa Muara Pasir ya. Jadi bingung ya. Bingung. Jadi istilahnya perlu juga alamat yang lebih jelas kan gitu kan. Jadi berarti untuk laporan langsung aja tekan pesan atau apa gitu ya. Jadi karena kalau di GPS ini kan hanya daerah tertentu, maksudnya terlalu luas misalnya kan gitu kan. Kalau misalnya seperti yang pernah itu kan di desa Muara Pasir kan gitu. Itu begitu diangkat tidak ada komunikasi lagi kan gitu kan, terputus kan, otomatis kan kita agak kesulitan misalnya untuk. Jadi berarti kalau kita emergensi atau darurat SMS dulu atau ditekan langsung 110.
Karena memang kalau pas tiba-tiba kejadian tiba-tiba masuk orang kan kita Iya, kaget betul. atau apa yang kayak gitu. Jadi harus jaga-jaga ya buat semua tentunya dengan cara seperti itu. Tekan 110 tapi kalau bisa SMS alamatnya yang lengkap. Iya. Jadi Tapi kalau SMS ini nggak masuk nggak sih. terdeteksi kan Nggak Pak. Nah, terdeteksi. jadi Jadi kalau ditelepon, hanya telepon aja lewat suara. Jadi istilahnya dalam rekam suara aja. iya, jadi kalau 110 ini khusus untuk apa? Jadi suara aja ya Pak ya. Suara aja, istilahnya telepon kita Angkat. kita masuk apa? Kita tekan itu otomatis ada operator mengangkat. Kita harus menjelaskan minimal dari mana, siapa. Iya, jadi Istilahnya yang penting identitas itu harus harus disampaikan. jelas ya. Betul, harus. Iya. Karena memang kadang kalau kita dalam keadaan gugup, apa semuanya tekan-tekan aja apa yang mau diomongkan kan sudah bingung. Jadi buat kita semua kalau kita dalam menghadapi suatu yang dadakan begitu, tenang, tarik nafas, baru kita telepon. Baik, buat Anda semua yang berada di 102,7 MHz Suara Dayataka. Dan di sini Pak, yang terlibat itu siapa-siapa? Yang Apa terlibat Polres sendiri atau ada dinas terkait apa? kalau untuk kayak sementara gitu? ini masih Polres ya, dari istilahnya untuk layanan 110 ini masih Polres ya, Polres saja, istilahnya belum melibatkan orang lain. instansi Maksudnya samping instansi ini. lain enggak ya? Tapi yang pastinya kalau terjadi kebakaran nanti langsung menghubungi Betul. dinas gitu. Jadi kalau ada misalnya terjadi kebakaran, otomatis dari operator 110 nanti yang Langsung akan menghubungi ke terkait dinas terkait. Misalnya kebakaran otomatis menghubungi PMK atau badan BPBD kan istilahnya. Iya. Berarti yang penting laporannya dulu 110 ya Pak ya. Betul, jadi Mau itu kebakaran atau apapun kejadian istilahnya silahkan. Begitu juga misalnya dalam hal pertolongan misalnya kan tiba-tiba mobil kempes di tengah hutan misalnya atau di jalur sepi ya, silahkan untuk minta bantuan misalnya kan, Pak minta tolong, silahkan kami tetap melayani. Yang kayak gitu. Mungkin jauh dari penghuni, betul. pokoknya jauh dari tempat biasa kita jalan di perjalanan kosong, nggak ada rumah-rumah, nggak ada bengkel yang kayak gitu ya. Iya, jadi apapun bentuk laporannya, insya Allah pihak Polres akan melayani dan tentunya jenis laporan apa nanti pihak Polres sendiri akan menghubungi pihak-pihak terkait. Iya, dan tentunya masih banyak lagi ya sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Kayaknya kita break sejenak dulu Pak ya. Oke, silakan Ibu. Bintang terlihat terang saat dirimu datang. Cinta yang dulu hilang kini kembali pulang. Lihatlah yang mulai bernyanyi, coba merangkai mimpi
pergi kini datang kembali. Wajahmu mengingatkanku dengan kekasihku dulu. Wajahmu mengingatkanku dengan masa laluku. Kekasih yang dulu hilang, kini dia telah kembali pulang. Akan ku bawa dia terbang, damai bersama bintang. Kekasih yang dulu hilang, kini dia telah kembali pulang. Betapa senang ku datangkan dan takkan ku lepaskan. Mengingatkanku dengan kekasihku dulu. Wajahmu mengingatkanku dengan masa laluku. Kekasih yang dulu hilang, kini dia telah kembali pulang. Akan ku bawa dia terbang, damai bersama bintang. Kekasih yang dulu hilang, kini dia telah kembali pulang. Betapa senang ku datangkan dan takkan ku lepaskan. Kekasih yang dulu hilang, kini dia telah kembali pulang. Akan ku bawa dia terbang, damai bersama bintang. Kekasih yang dulu hilang, kini dia telah kembali pulang. Betapa senang ku datangkan dan takkan ku lepaskan. Penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Mari bersama-sama kita lindungi teman dan keluarga dengan langkah yang sederhana. Download aplikasi Peduli Lindungi dan ajak orang-orang sekeliling Anda, termasuk teman dan keluarga, untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, kemudian membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terenskripsi sebagai identitas pengguna aplikasi. Kemudian, petugas kesehatan akan menghubungi orang-orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksakan diri serta karantina secara mandiri. Data Anda tidak diakses kecuali Anda beresiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dan bagaimanakah menggunakan aplikasi ini? Pertama, install aplikasinya, kemudian input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode ATP yang dikirimkan pada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth dalam keadaan hidup agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan dari COVID-19. Download dan install aplikasi Peduli Lindungi melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Passion, Surround, Daya Taka. Baik, saudara pendengar, kembali lagi dengan
kami, di mana ada Bapak Ibtu Kamin dan Bribda Arya bersama Mila di sini, dialog interaktif, di mana spesialnya hari ini adalah pelayanan kepolisian 110. Dan ya, untuk Bapak Kamin kembali saya akan tanyakan di sini apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri untuk memberitahukan kepada khalayak atau kepada masyarakat bahwa sistem ini ada 110. Terima kasih para pendengar sekalian. Jadi untuk mensosialisasikan terkait dengan layanan kepolisian 110, selain melalui radio seperti yang saat ini, kami dari kepolisian juga mensosialisasikan melalui pemasangan spanduk atau banner-banner yang ada. Jadi kita memasang beberapa spanduk terkait dengan layanan 110. Terus juga pemasangan stiker. Jadi kami membagikan stiker atau memasang stiker-stiker di mobil-mobil tertentu, mobil masyarakat. Jadi supaya masyarakat begitu melihat 110. Jadi itu yang sedang kami laksanakan untuk mensosialisasikan terkait layanan kepolisian 110. Sejauh ini belum ada kendala, Pak, ya? Alhamdulillah untuk sejauh ini tidak ada kendala untuk masalah sosialisasi 110. Oke. Sebelum harapan dan himbauan nanti, Pak, mungkin dari Mas Arya. Iya, Bapak Arya ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin apa yang telah dijelaskan kepada Bapak kami sudah sangat jelas, dan di sini saya akan menambahkan sedikit. Mungkin banyak masyarakat Kabupaten Pasar yang bertanya, apakah layanan itu kan ini kan telepon, apakah layanan itu bebas pulsa atau berbayar? Nah, tentu saja kami jelaskan di sini bahwa layanan itu bebas pulsa, Gratis ya. gratis, benar sekali gratis. Jadi masyarakat dari manapun yang berdomisili di Kabupaten Pasar tentunya pasti bisa langsung mendapatkan pelayanan dari kepolisian melewati call center 110 itu. Iya. Apalagi Anda kalau dalam keadaan panik tidak punya pulsa, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, benar sekali. Sudah ada dari sistemnya itu sendiri bahwa tidak memakan pulsa. Tidak memakan pulsa. Iya. Itu. Terima kasih untuk tambahannya dan harapannya untuk Bapak kami. Terima kasih pendengar setia Radio Dayataka, Suara Dayataka. Jadi harapan kami silakan memanfaatkan layanan kepolisian 110 sebaik-baiknya. Jadi kalau memang yang urgent atau yang memang perlu silahkan. Jadi yang kami harapkan jangan untuk main-main yang jelas kan. Karena nomor-nomor yang masuk otomatis akan terdeteksi ya. Jadi jangan sampai nanti nomornya masuk ternyata hanya untuk main-main. Jadi kami harapkan masyarakat atau pendengar setia silakan manfaatkan layanan kepolisian 110 untuk hal-hal yang memang yang positif ya. Yang positif. Itu harapan kami, Bu. Iya. Jadi jangan dibuat main-main. Ada tambahan harapannya? Tambahan saya kurang lebih sama dengan Pak Jakamin ya, bahwa kami itu siap menerima pengaduan dari masyarakat 1x24 jam. Jadi mohon kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan layanan ini. Jangan bermain-main seperti itu. Iya. Mungkin itu, terima kasih. Iya. Dan tentunya ada tambahan lagi untuk Pak Kamil? Ya, sudah cukup, Bu. Oke. Iya, saudara pendengar yang berada di 102,7 MHz Suara Dayataka, tentunya yang Anda perlu ketahui dengan adanya 110 tentunya sangat bermanfaat sekali buat kita semua, termasuk saya dan juga masyarakat luas di seluruh Kabupaten Pasir, karena ini tidak kira-kira ada gangguan sistem atau enggak. Nah, yang pastinya yang tahu pihak Polres sendiri. Yang penting ada Anda sinyal, insya Allah sistemnya akan langsung terkoneksi dan terdeteksi. Dan juga satu lagi, jangan sampai Anda main-main. Kalau cuman iseng, nggak usah telepon 110. Kemudian pihak-pihak terkait tentunya
juga ikut bersama-sama pihak Polres, siapa tahu kayak kebakaran, mungkin juga kayak ada yang jatuh ke sungai atau apa, nanti pihak Polres akan menghubungi pihak dinas-dinas terkait. Dan pastinya untuk layanan ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau Anda sekarang lagi mendengar, sosialisasikan kepada rekan-rekan dekat Anda atau mungkin bantu untuk mensosialisasikan bahwa ini ada 110 dari pihak Polres, dari kepolisian yang bermanfaat buat kita, untuk supaya tidak ada kejahatan yang makin merajalela ya Pak ya. Kemudian juga siapa tahu kita dalam ada musibah yang kita tidak ketahui. Baik, untuk hari ini kayaknya kita cukup dialog interaktifnya. Terima kasih untuk Bapak Itu Kamin untuk kehadirannya dan Terima juga kasih kembali, Ibu. Mas Bapak Bribda Arya. Dan insya Allah kita jumpa kembali dengan dialog interaktif dengan sesi yang lain dan progres yang lain. Salam Daya Taka, saya Mila dan juga rekan saya Arda dan seluruh kru Radio Pemerintah Kabupaten Pasir mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam Daya Taka. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.